Bab 1846. Cincinnya memiliki gaya dan ukuran yang sama, bahkan ukuran betisnya persis sama. Begitu dia melihat cincin ini, Nanako merasa sangat bahagia dan gembira, seolah cincin ini benar-benar diberikan kepadanya oleh Charlie. Melihat cincin ini, Kawana sangat gembira dan bertanya dengan heran, "Nona, kenapa kamu tertarik dengan merek seperti Tiffany? Merek ini adalah merek perhiasan yang sangat biasa, dan cincin ini terlalu murah, dan berlian sangat sulit untuk dikeluarkan." Kawana benar. Cincin berlian jenis ini, yang dijual kurang dari Rmb 1 juta, hanya untuk orang kaya kecil biasa. Orang kaya sejati bahkan tidak repot-repot memakai cincin semacam ini. Orang terkaya di Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan paling menyukai berlian. Beberapa di antaranya sangat murni, dan proses pemotongan bisa mencapai berlian teratas. Satu bernilai 10 juta. Orang kaya sejati membeli berlian jenis ini, yang dibuat khusus menjadi cincin berlian. Karenanya, cincin berlian yang dikenakan oleh orang-orang kaya raya bernilai lebih dari puluhan juta, yang benar-benar tidak biasa. Orang kaya Cina menyukai lebih banyak hal. Mereka tidak hanya menyukai berlian, tetapi juga semua jenis permata, terutama giok. Giok hijau kaisar berkualitas tinggi yang asli memiliki harga yang sangat tinggi. Bukan masalah besar jika gelang bernilai lebih dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Sebab bagi orang kaya, perhiasan jenis ini tak hanya bisa menonjolkan wajah, tapi juga punya banyak ruang untuk apresiasi. Keluarga itu sendiri adalah keluarga paling kaya di Jepang, dan Nanako adalah satu-satunya putri dari kepala keluarga. Dia akan menyukai cincin berlian kecil biasa ini, yang benar-benar melebihi pengetahuan Kawana tentangnya. Nanako memegang cincin berlian itu dengan penuh cinta, dan berkata dengan malu-malu, "Kawana, ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Cincin ini mungkin tidak terlalu berharga di mata Anda, tapi sangat berharga di mata saya." Bagaimanapun, dia tidak sabar untuk memakai cincin di jari manisnya. Melihat cincin ini, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Kawana berseru, "Nona, jari manis khusus digunakan untuk memakai cincin kawin. Anda tidak bisa memakai cincin di jari manis. Jika seseorang melihatnya, dia akan mengira Anda telah menikah." Ketika Nanako mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebagai wanita lajang, dia seharusnya tidak memakai cincin di jari manisnya. Ini akan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang di sekitarnya. Tapi ini tidak menunda kecintaannya pada cincin itu, jadi dia buru-buru melepas cincin itu, memasangnya kembali dengan hati-hati, dan menjulurkan lidahnya pada Kawana. "Tidak apa-apa, saya hanya memakainya untuk mencoba. Saya pasti tidak akan memakainya." Kawana mengangguk dan bertanya, "Nona, kita akan pergi kemana sekarang?" Nanako berkata, "Pergi ke rumah sakit, aku akan menemani ayah." "Baik." Saat ini, Charlie telah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, dan mengambil paspor dan boarding pass-nya ke ruang VIP. Sekarang, ada sekitar 1 jam sebelum penerbangan lepas landas, dan sekitar setengah jam sebelum boarding. Tidak banyak orang di ruang VIP, jadi Charlie secara acak menemukan tempat duduk dan duduk. Begitu dia duduk, seorang pelayan cantik langsung berkata kepadanya, "Halo Pak, apakah Anda perlu minum?" Charlie tidak tahu kenapa, tapi Nanako masih dalam hatinya, jadi dia melambaikan tangannya tanpa sadar, "Tidak, terima kasih." Pelayan itu mengangguk dan berkata dengan sopan, "Jika Anda punya kebutuhan, silakan beritahu saya." "Baik." Setelah Charlie selesai berbicara, dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Ishak. Dengan pendengarannya yang tajam, dia mendengar seorang wanita tidak jauh dari sana. Dia merendahkan suaranya dan berkata ke telepon, "Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, beritahu kru, malam ini Zonghai pertama, kita akan beristirahat 1 malam di Zonghai dan kembali ke East Cliff besok." Bab 1847. Awalnya, rencana mundur Woli adalah setiap orang dibubarkan ke Osaka, dan kemudian memindahkan jet pribadi dari Zonghai untuk membawa semua orang dari Osaka langsung kembali ke East Cliff. Namun mengingat jika TMPD tidak bisa menangkapnya dan anggota keluarga Su lainnya, pasti akan mengecek ulang catatan keluar sebelumnya, sehingga pesawat yang terbang langsung dari Osaka ke East Cliff mau tidak mau akan menjadi yang paling di mata TMPD. Objek yang mencurigakan. Karena itu, Ruoli memutuskan untuk terbang ke Zonghai dari Osaka terlebih dahulu.
Pihak Jepang hanya berhak memeriksa informasi penerbangan terkait negaranya sendiri. Secara teori, untuk semua penerbangan yang berangkat dari Jepang, pihak Jepang berhak memeriksa semua informasi tentang penerbangan tersebut. Tetapi jika Anda tiba di Zhonghai dan kemudian terbang langsung dari Zhonghai ke East Cliff, maka ini adalah penerbangan domestik sepenuhnya dan tidak ada hubungannya dengan Jepang. Dengan cara ini, petunjuk orang Jepang juga rusak. Masuk akal bahwa Ruoli tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti didengar saat melakukan panggilan telepon. Dia sengaja memilih sudut di ruang VIP di mana tidak ada orang dalam jarak 5 meter. Dan ketika dia menelepon barusan, dia dengan sengaja menekan suaranya ke level terendah. Menilai dari pengalamannya, dengan volume kata-katanya barusan, mustahil bagi siapapun untuk mendengarnya bahkan dalam jarak 3 meter. Kecuali orang itu hanya berjarak sekitar 1 meter darinya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan informasi yang terlalu sensitif ketika dia berbicara, hanya dia mengubah rencananya dan terbang ke Zhonghai terlebih dahulu dan kemudian ke East Cliff. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan didengar oleh Charlie beberapa meter jauhnya ketika dia memanggil dengan suara rendah. Charlie mendengar kata-katanya dan segera menyadari bahwa wanita ini pasti dari keluarga Su. Alasannya sederhana. Alasan mengapa seluruh Tokyo menerapkan kontrol keluar yang ketat adalah karena keluarga Su menghancurkan urusan Matsumoto. Saat ini, mereka yang dengan sengaja berpikir untuk meninggalkan Jepang dan dengan sengaja menyembunyikan keberadaan mereka kemungkinan besar berasal dari keluarga Su. Terlebih lagi, wanita ini mengatakan di telepon barusan bahwa dia harus terbang ke Zhonghai sebelum kembali ke East Cliff. Ini membuktikan bahwa tujuannya sebenarnya adalah East Cliff. East Cliff kebetulan adalah base camp keluarga Su, jadi wanita ini pasti bekerja untuk keluarga Su. Setelah Ruoli memberi perintah, dia mengembalikan ponsel ke sakunya dan menutup matanya di kursi untuk beristirahat. Charlie diam-diam menatap wanita itu tidak jauh. Kecantikan dari penampilannya adalah kesan pertama Charlie terhadapnya, dan kesan kedua tentang dirinya adalah bahwa ciri-ciri wanita ini membuat orang merasa terlalu dingin. 9 kitab suci surgawi yang mendalam membuat persepsi Charlie lebih sensitif, memungkinkannya untuk merasakan rasa yang lebih dalam dari seseorang. Perasaan yang diberikan Ruoli padanya sangat berdarah. Perasaan seperti ini jarang ditemui pada orang biasa, sehingga bisa dipastikan tangan wanita ini pasti berdarah. Jika dia memikirkannya, dia seharusnya menjadi pembunuh keluarga Su. Selain itu, mendengarkan apa yang dia katakan, master yang dikirim oleh keluarga Su ke Jepang harus seperti dia, bersiap untuk meninggalkan Jepang dengan jet pribadi dari Osaka. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Isak. Pak Tua, kamu bisa segera memeriksanya. Ada beberapa pesawat pribadi yang terbang dari Osaka malam ini. Isak tidak menanyakan alasannya, dan segera memulai penyelidikan. Meskipun dia tidak punya banyak tenaga di Jepang, mengumpulkan beberapa tip, masalah mendasar ini masih bisa diselesaikan. Bab 1848. Informasi penerbangan sipil sendiri tidak dianggap sebagai rahasia. Bahkan rute jet pribadi tidak dapat disembunyikan dari staf bandara dan sistem pengiriman bandara. Oleh karena itu, Isak dengan cepat menemukan beberapa informasi dan merangkumnya ke Charlie. Pesan Isak kepada Charlie menunjukkan bahwa ada 4 jet pribadi yang terbang dari Osaka ke Zhonghai malam ini. 2 di antaranya adalah jet bisnis kecil dengan sedikit penumpang. Kedua pesawat tersebut mengangkut sekitar 10 penumpang. Mengingat ada banyak master dari keluarga Su di Jepang, kecil kemungkinannya untuk mengambil kembali pesawat jenis ini, jadi Charlie Ten langsung menyaring kedua pesawat tersebut. 2 sisanya merupakan jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat Airbus A320, dan jumlah tempat duduk untuk seluruh pesawat sekitar 40 hingga 50 orang. Oleh karena itu, Charlie berspekulasi bahwa orang dari keluarga Su yang meninggalkan Jepang dari Osaka malam ini akan mengambil salah satu dari 2 A320. Jadi dia meminta Isak untuk menyelidiki informasi kedua pesawat itu dengan cermat. Kedua pesawat tersebut terdaftar di Cina. Salah satunya adalah dengan nama maskapai penerbangan swasta domestik, tetapi sebenarnya melayani biro perjalanan kelas atas, yang menghususkan diri dalam penerbangan charter keluar kelas atas, dan pesawat ini baru saja berangkat dari selatan kemarin. Kota Shenzhen mengirim grup tur kelas atas yang terdiri dari 40 orang, dan hari ini berencana untuk menjemput grup lain dari anggota grup tur untuk kembali ke kota Shenzhen.
Yang lainnya terdaftar atas nama perusahaan real estate di China Shipping. Pesawat tiba di Osaka dari China Shipping hanya hari ini. Rencana penerbangan semula adalah terbang dari Osaka ke East Cliff, namun rencana penerbangan tersebut untuk sementara diubah dan diberlakukan izin terbang dari Osaka ke Zhonghai. Begitu Charlie melihat ini, dia tahu bahwa pesawat terakhir pasti diatur oleh keluarga Su. Menganalisis sejauh ini, Charlie tiba-tiba mendapat ide yang buruk. Akibatnya, dia menyeka senyum dingin di sudut mulutnya, dan setelah memberi Ishak beberapa perintah, dia tersenyum di sudut mulutnya, menyipitkan matanya ke kursinya dan menyipitkan mata untuk tidur. 20 menit kemudian, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, prioritas boarding penerbangan Anda telah dimulai, penumpang kelas 1 yang terhormat. Jika Anda ingin naik penerbangan lebih awal, harap pergi ke gerbang keberangkatan. Charlie bersenandung, dan melirik posisi Ruoli, dan melihat bahwa Ruoli juga telah berdiri, dan berpikir dalam hati, memikirkan pembunuh wanita keluarga Su ini, dia berada dalam penerbangan yang sama denganku. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya dan mengambil koper kecilnya, sebelum Ruoli keluar dari ruang VIP. Charlie datang jauh-jauh ke gerbang boarding, dan setelah menunjukkan boarding pass-nya, ia memprioritaskan boarding dari jalur VIP sebelum semua penumpang kelas ekonomi naik ke pesawat. Karena pesawat itu terbang dalam rute jarak pendek 1 jam dari Tokyo ke Osaka, pesawat itu hanya memiliki sedikit kabin kelas 1, dengan hanya 8 kursi. Kursi Charlie berada di baris kedua dekat jendela di sebelah kanan. Pramugari yang lemah menawarkan untuk membantunya meletakkan koper. Charlie berterima kasih padanya, tapi dia melakukannya sendiri dan meletakkan koper di kompartemen di atas kepala. Saat dia duduk, Ruoli masuk dengan beberapa penumpang kelas 1. Ketika Charlie melihatnya masuk, pikiran pertamanya adalah menoleh dan tidak menatapnya, agar tidak ditemukan olehnya. Namun, di antara lampu listrik dan batu api, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Seorang pembunuh wanita seperti kekuatan dan persepsi Ruoli, meskipun belum tentu lebih baik darinya, harus lebih unggul dari orang biasa. Dan dia sangat cantik, dia pasti menerima perhatian yang diberikan padanya oleh pria biasa. Jika Anda dengan sengaja menghindari untuk melihatnya, kemungkinan besar dia akan melihat sesuatu yang tidak normal. Jadi Charlie sengaja menatap Ruoli dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia dikejutkan oleh kecantikannya dan bersemangat bisa naik pesawat yang sama dengannya. Ruoli merasakan tatapan membakar Charlie, tapi hanya menatapnya dengan santai, dan hatinya langsung penuh dengan jijik. Dia diam-diam berkata dengan nada menghina di dalam hatinya, "Hei, itu kain lain yang tidak bisa menarik kakinya ketika dia melihat seorang wanita cantik." Bab 1849. Meskipun Ruoli mencibir penampilan Charlie, itu adalah penampilan dangkal Charlie yang membuatnya sedikit rileks dan sedikit waspada terhadap Charlie. Kemudian, dia melangkah ke sisinya dan duduk tepat di sampingnya. Begitu dia duduk, Ruoli menghabiskan waktu luangnya dan menatap Charlie dalam diam. Ini bukan karena dia meragukan Charlie, tapi karena kebiasaannya yang berhati-hati. Di setiap lingkungan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang lingkungan tersebut, sehingga memperoleh lebih banyak informasi yang mungkin berguna. Dia mengamati Charlie sebentar, dan menemukan bahwa pria ini benar-benar tampan dan tampak enak dipandang. Saat dia memandangnya sesekali, pandangan lurus ke depan membuat orang terlihat sedikit tidak nyaman. Jadi, Ruoli berbalik, menatap Charlie, dan bertanya sambil tersenyum, "Halo. Apakah kamu orang Cina?" Charlie tidak menyangka pembunuh wanita keluarga Su ini akan memalingkan wajahnya untuk berbicara dengannya, jadi dia berpura-pura terkejut, dan kemudian bertanya dengan sedikit terkejut, "Cantik, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya orang Cina? Ini bukan penerbangan ke Cina." Ruoli sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, "Perbedaan antara anak laki-laki Jepang dan anak laki-laki Cina masih sangat besar. Misalnya, anak laki-laki Jepang pada dasarnya mencukur alis, dan gaya rambut serta gaya berpakaian mereka juga berbeda." Charlie tersenyum dan berkata, "Kecantikan itu sangat jeli." Ruoli mengangguk, dan bertanya padanya, "Dari mana Anda dari Cina?" Charlie berkata dengan santai, "Saya dari Wuhan." "Oh." Ruoli mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Wuhan adalah tempat yang bagus. Seperti kata pepatah, ada surga di atas dan Suzhou di bawah. Tanah dan air di sana sangat bergizi."
Setelah itu, Ruoli bertanya lagi, ngomong-ngomong, karena kamu dari Wuhan, kamu pasti tahu keluarga Wu, kan? Bagaimanapun, Ruoli adalah master yang berpengalaman dan berpengalaman. Mendengar Charlie memperkenalkan dirinya sebagai dari Wuhan, pikiran pertamanya adalah menentukan apakah Charlie berbohong. Dia merasa bahwa jika pria di sebelahnya tidak berbohong, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang sangat berguna. Di perjalanan selanjutnya, jika ada keadaan darurat, dia bisa dijadikan tameng, agar dia bisa lebih baik. Lebih aman. Charlie mendengar wanita di sebelahnya menyebutkan keluarga Wu, dan tahu bahwa pihak lain ingin menguji apakah dia dari Wuhan. Jadi dia tersenyum dan berkata, siapa yang tidak tahu tentang keluarga Wu, pemilik saat ini adalah Ragnar. Dia memiliki dua anak laki-laki, yang satu bernama Roger dan yang lainnya bernama Wookie. Wookie itu sangat terkenal. Dikatakan bahwa tidak tahu tendon mana yang tidak cocok, dan dia harus makan kotoran sesekali. Oh, itu juga luar biasa. Ruoli tersenyum dan berkata, aku tidak berharap kamu akrab dengan urusanmu. Charlie berkata sambil tersenyum main-main, tentu saja, siapa yang tidak tahu tentang keluarga Wu, Wuhan. Saat dia berkata, Charlie merendahkan suaranya dan berkata, memberitahumu sesuatu yang lebih menarik. Ruoli mengangguk, dengarkan dengan hormat. Charlie mengaitkannya dan berkata, kamu mendekat dan aku akan memberitahumu. Ruoli tidak bisa membantu sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada dingin, kamu bisa mengatakan itu. Charlie menulis salinan wajahnya, bagaimana rahasia ini bisa diungkapkan di depan begitu banyak orang dengan santai? Jika Anda ingin mendengarkan, datang dan dengarkan. Jika Anda tidak ingin mendengarkan, lupakan saja. Kemarahan Ruoli datang seketika, melihat niat serius Charlie untuk memanfaatkannya, dia ingin menjilatnya dengan mulut besarnya. Bab 1850. Namun, Ruoli benar-benar ingin tahu, apa yang sebenarnya diketahui Charlie tentang bahan yang lebih mudah meledak, jadi dia menekan rasa jijik di hatinya dan menggerakkan tubuhnya ke arahnya, dan berkata dengan dingin, cepat. Charlie juga sengaja mencondongkan tubuh ke arahnya, menyemburkan udara hangat di telinganya. Beberapa waktu yang lalu, kakak ipar Ragnar, yaitu Nanshan, pemimpin geng Ragnar, terbunuh. Dia dibunuh bersama, dengan istrinya, dan banyak pengemis. Ruoli segera menarik tubuhnya dari sisi Charlie, menjaga jarak tertentu darinya, dan berkata dengan dingin, itu saja? Itu semua populer dalam video pendek pada saat itu. Saya bertanya kepada Anda. Apakah ada orang lain yang tahu? Charlie mengangkat bahu, saya pikir Anda tidak tahu. Ruoli memelototinya dengan jijik. Menurutnya, Charlie hanya menggunakan hal ini untuk mencoba mendekatinya. Tapi untungnya, dia tidak mengambil keuntungan nyata, jadi Ruoli juga tidak mendapat serangan. Namun, setelah insiden ini, kewaspadaan Ruoli terhadap Charlie semakin rendah. Melihat Ruoli tidak bisa lagi berbicara, Charlie dengan sukarela membungkuk untuk bertanya padanya, hei cantik, dari mana asalmu? Aku sudah memberitahumu semua, jadi apakah kamu ingin berbicara denganku? Ruoli berkata dengan hampa, kau memberitahuku, itu tidak berarti aku harus memberitahumu. Charlie tersenyum dan berkata, cantik, jangan terlalu dingin. Kamu sangat cantik dan cantik, kamu harus lebih banyak tersenyum. Lebih banyak tersenyum akan membuat kamu terlihat lebih baik. Ruoli menggosok pelipisnya, dan berkata dengan jijik, maaf, aku ingin istirahat. Setelah berbicara, dia hanya menutup matanya. Charlie bertanya lagi, cantik, apa yang kamu lakukan di Osaka? Apakah Anda akan ke Osaka atau kembali dari Osaka? Ruoli membuka matanya, mengerutkan kening padanya, dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan kembali ke Cina dari Osaka? Tokyo tidak akan membiarkanmu pergi. Charlie menghela napas, dan berkata, tidak tahu apa yang terjadi di Tokyo, dan kontrol keluar apa yang sedang terjadi. Keluarga saya masih menunggu saya untuk kembali merayakan tahun baru. Tidak ada pilihan selain memilih dari Osaka. Ruoli mengangguk ringan, dan berpikir, sepertinya saya terlalu sensitif. Orang-orang di Tokyo yang ingin kembali ke Cina pada dasarnya harus berangkat dari Osaka atau bandara lain di timur laut Jepang. Normal untuk pulang dari Osaka. Oleh karena itu, dia juga benar-benar kehilangan minat untuk mengobrol dengan Charlie, dan berkata, oke, saya akan tidur sebentar, jika tidak ada yang salah, jangan mengobrol dengan saya. Charlie tidak menutup mulutnya dengan bijak, tapi terus bertanya, ngomong-ngomong, cantik,
Aku mendengarkan aksenmu, sepertinya orang East Cliff. Begitu alis Wally terentang, dia dengan cepat mengerutkan kening, menyangkal, saya bukan dari East Cliff, saya dari Songhai. Saat ini, Jepang membatasi pintu keluar dan melakukan investigasi terhadap semua turis asing. Di antara mereka yang paling penting adalah turis dari tempat asal Cina East Cliff, sehingga Wally sangat berhati-hati dan menggambarkan dirinya sebagai warga negara Cina. Charlie berkata dengan heran saat ini, oh, cantik, kamu membosankan. Setiap orang adalah orang Cina. Ini takdir untuk bertemu di pesawat Jepang. Anda tidak perlu mengobrol dengan rekan Anda dan menyembunyikannya, bukan? Aksen Anda begitu saya mendengarnya dari East Cliff, orang-orang di Songhai tidak berbicara seperti Anda. Wally akan merasa kesal dengan Charlie. Dia sekarang semakin yakin bahwa Charlie tidak ada yang salah dengannya, juga tidak ada bahaya. Dia hanya sedikit ceroboh, sedikit malang, dan terlalu banyak omong kosong. Jadi sambil mengganggunya begitu banyak, dia juga benar-benar melonggarkan kewaspadaannya terhadapnya. Pada saat ini, dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, terlalu malas untuk berbicara dengannya. Charlie telah menginstruksikan Ishak di WeChat untuk mempersiapkan sesuai dengan rencananya.